Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di So Bisa, Sobat Bincang Santai. Hari ini kami akan membahas topik yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu beasiswa yang salah sasaran. Iya, Nah, kamu ada kepikiran gak sih mau ikut atau gabung dengan beasiswa-beasiswa tersebut? aku sih pengen, tapi aku takut nanti dikira memanfaatkan uang seperti yang viral-viral di media sosial sekarang. Hmm, bener sih, tapi kan Iya. beasiswa itu kan banyak, gak harus beasiswa-beasiswa yang lagi ramai saat ini. Iya, tapi kan banyak banget tuh kasusnya seperti di X, di Instagram, dan di semua media sosial bahkan ada kasus seperti itu. Jadi aku takut aja nanti dikira seperti itu. Iya. Kayaknya bakalan lebih seru gak sih kalau episode kali ini kita memanggil narasumber yang paham mengenai kasus-kasus yang lagi ramai saat ini. Iya, betul banget. Jadi kita akan memanggil narasumber kita hari ini yang paham mengenai masalah beasiswa. Langsung saja kita panggil narasumbernya. Ya. Nah, kami bersama narasumber yang paham mengenai beasiswa. Nah, kira-kira siapa nih Kak namanya? Oke, perkenalan ya. Iya. Nama aku Mikael Krisnawaksito dari Universitas Hamburg-Makura. Di mana nih Kak kalau boleh tahu? Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wow, bagus banget prodinya ya. Berhubung tadi sebelum kakaknya masuk kami ada berbincang masalah beasiswa Iya, yang masalah. Nah, menurut kakak kok bisa sih ada orang yang mencoba mengikuti beasiswa tapi malah salah sasaran? Ya, tapi malah sasaran. Kenapa ada oknum-oknum tersebut itu bisa masuk ke beasiswa yang harus ditujukan Pada orang ini yang malah ya, diambil oleh Beasiswa yang salah sasaran itu biasanya ya kan ada namanya seleksi, ada yang namanya pemilihan gitu kan, tes untuk bisa dapat beasiswanya. Mungkin secara tes oknum tersebut bisa lulus gitu kan, bisa masuk gitu kan, tapi ternyata mungkin dari pihak sananya mungkin bisa teledor, kayak tidak melihat situasi ekonomi sebenarnya dari oknum tersebut. Jadi banyak oknum yang sebenarnya sudah mampu tapi malah mendapatkan beasiswa ini. Iya, contohnya beasiswa apa tuh Pak? yang lagi ramai ya, kalau lagi Iya. ramai itu ada beasiswa KIPK. Oke, Iya, mereka itu untuk perkuliahan ya. ya perkuliahan. rame banget ya itu di X, di Instagram, di Iya. seluruh media sosial bahkan itu ramenya. Nah, apa saja Kak faktor-faktor yang menyebabkan beasiswa itu menjadi salah sasaran seperti yang Kakak sampaikan tadi? Nah, ada yang namanya penyalahgunaan wewenang kan ya. Jadi tadi kan sudah aku jelaskan kalau ada proses seleksi, terus proses-proses semacam tes-tes gitu kan, atau penginputan biodata lah untuk melihat ini pantas enggak ya apa orangnya ini untuk masuk atau menerima apa beasiswanya. Nah, terkadang melihat dari kasus-kasus sekarang ini tuh bisa kita lihat seperti apa ya, seleksi yang tidak transparan atau seleksi yang mungkin patut dicurigai ya, karena dari apa ya namanya, dari eh, yang kita lihat kan ada tuh bukti-bukti Iya, oknum-oknum yang aduh hidupnya Wah, sudah cukup Sudah. lah Ya, sampai ke ya luar negeri bahkan Ya, betul. bahkan membeli beli hal-hal yang barang-barang Ya. tidak seharusnya digunakan gitu dari uang yang beasiswa. maksudnya di luar kepentingan kuliah Iya. lah gitu kan. Nah, itu juga masih belum ada kejelasan sih dari pihak pihak pemerintah atau pihak yang penyelenggara beasiswanya tersebut, masih belum ada penjelasan. Jadi belum ada jawaban yang benar-benar tepat lah, karena hanya penjelasan dari pihak apa ya, hanya dari pihak oknum tersebut yang menjelaskan. Jadi tidak ada dua pihak yang saling memberi informasi kok bisa sih orang-orang seperti ini bisa gitu kan. Nah, Nah, menurut kakak kan dari yang aku tahu nih, kalau beasiswa KIPK ini kan ada bukti foto rumah kan. Iya. Nah, itu bukti foto rumah itu kenapa orang-orang yang masih mampu itu bisa lolos di beasiswa tersebut? mungkin di awal
oknum tersebut mungkin memang kurang mampu, Oke. memang kurang mampu ya kan, kayak wajar aja ya, karena mungkin bisa lebih membutuhkan gitu kan waktu di awal-awal, mungkin karena Emang perekonomiannya lagi ya kurang bagus gitu kurang ya. bagus, dan kebetulan juga waktunya memang pas gitu kan untuk mendaftar beasiswanya. Tapi perlahan-perlahan mungkin ya adalah Perubahan ekonomi perubahan-perubahan juga, ekonomi ya. juga, seperti mungkin bisa ya dari uang beasiswa tadi menambah kayak semacam modal gitu kan, siapa tahu gitu Modal kan. untuk usaha, Iya misalnya betul. kan modal untuk memperbaiki apa Iya. gitu. Namun ya harusnya bisalah dipakai buat yang sewajarnya gitu Iya, kan. harusnya kan begitu ya. Iya. Iya. Nah Kak, apa saja nih upaya untuk mengatasi hal seperti itu supaya tidak ada lagi beasiswa yang yang salah sasaran, misalnya yang dapat malah anak orang kaya misalnya seperti itu. Kalau dari kita awal dulu ya, dari pertama itu pihak apa pihak penerimanya dulu, karena jika pihak penerima ini sadar diri, bisa tadi kan sudah kita sama-sama bincang kalau mungkin saja ekonominya di awal tuh masih turun gitu kan, Iya. jadi harus membutuhkan bantuan pemerintah ya. Tapi kan karena lama kelamaan juga pasti adalah yang kayak mode usaha, terus ikut apa ya, semacam mungkin pelatihan yang bisa membangun apa, membangun branding lah untuk dirinya sendiri, bisa berusaha sendiri, bisa punya penghasilan sendiri lah gitu kan. Tapi kalau misal tapi kalau kalau sudah nih ekonomi sudah mulai naik, Ya, sudah bagus lah, ya baik. harus sadar diri untuk melepaslah beasiswa itu dan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, dilihat kan banyak nih juga di media sosial tuh yang curhat atau yang memberikan apa tanggapannya karena ditolak, padahal bener-bener Lagi butuh butuh ya. gitu buat Emang lagi perlu Betul. banget gitu. Apalagi waktu itu saya aku ada membaca di salah satu postingan di ya atau dengan Twitter itu, orang tua sudah sakit terus dia berkuliah nih, waktunya mendekati bayar UKT tapi tidak sanggup gitu kan, dan dia sudah mencoba daftar nih tapi ternyata ditolak gitu kan. Mungkin alasan ditolak ini kurang tahu, tapi dari sisi lainnya itu kan memang benar-benar membutuhkan gitu kan. Dan eh, cerita lainnya tuh mungkin belum jelas juga kan, mungkin dibantu dari prodi kan, biasanya ada tuh di setiap prodi kan punya ketentuan masing-masing seperti dicicil atau segala macam pasti ada, cuman ya merasa iba aja gitu, ditolak gitu kan. Ditolak di saat-saat apa ya, Tidak perlu Iya, banget perlu gitu. bantuan. di saat-saat juga nih lagi viral kan, lagi masa-masa ini kayak aduh, Dia merasa wah tidak adil ini iya tidak pemerintah nih, adil kenapa betul. orang-orang seperti ini Iya, bisa lolos orang-orang gitu. Iya. yang mampu lolos, orang-orang sedangkan orang yang memang perlu banget uang itu kan tidak lolos. Tidak mendapat kesempatan lah. Iya. Harus ada dari apa ya, dari yang kita lihat kan yang lagi viral-viralnya harusnya sadar diri ya Iya, kan. harusnya sadar diri, Sadar bukan diri. malah makin membanggakan hasil Iya, pamer boleh sih, pamer sebenarnya kayak kita nih pamer sudah pencapaian diri lah. ya pencapaian diri, cuman ya Jangan terlalu juga lah. Iya, gitu, betul. jangan terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. betul sekali. Nah tadi kan dari pihak apa Iya, penerimanya, iya. lalu dari pihak penyelenggara nih, pihak yang memberikan beasiswa, nah itu juga harus apa ya, lebih ketat nggak sih? Iya, harusnya lebih selektif ya. Iya lebih selektif, mungkin Lebih bisa biar data itu bisa di apa ya, dicari lagi gitu loh, gak hanya sekedar foto rumah atau foto-foto yang bersangkutan dengan Karena kan foto rumah itu kan bisa juga foto Dimanipulasi kan sih? Iya, dimanipulasi, begitu. betul. Foto rumah orang yang misalnya kurang bagus di Iya. fotonya. padahal itu bukan Betul. rumahnya Iya. dia gitu. atau warung ya bisa. bisa juga warung, kayak aduh butuh nih orang tua saya kerja di warung, kayak mungkin belum bisa Fotonya menutup warungnya, ya betul, Padahal rumahnya mewah, Mewah. atau rumahnya ya sederhana tapi Iya. mampu lah gitu. Terus bisa juga seperti tadi kan biodata nih, biodata mungkin gaji orang tua yang sebenarnya mampu nih untuk apa ya, membiayai kuliah, tapi dia apa ya, dia mencoba kayak seolah-olah tidak mampu. Itu mungkin bisa jadi kan gaji orang tua yang mungkin 6 juta 7 juta itu kan pas paling mentok ya segitu ya, tapi malah dibuat seperti 1 juta 2 juta, kayak seolah-olah manipulasi data kan ya tadi. manipulasi data gitu. Harusnya lebih ketat lah ya. Terus
mungkin nggak tahu ya semua beasiswa tuh sama atau enggak ya, tapi mungkin ada yang namanya wawancara. Iya, harusnya ada wawancara Ya nggak sih? wawancara gitu kan, mungkin ada beberapa beasiswa yang pakai wawancara, ada juga beberapa yang tidak pakai gitu. Nih Kak, bagaimana sih dampak dari beasiswa yang salah sasaran tersebut? Dampaknya karena memang teknologi ini kan semakin canggih, jadi kan apa apa tersebar nih kemana-mana Sekarang gitu kan. jejak digital tuh Iya, bahaya kan. cepat banget gitu ya. Jadi digital ini yang paling susah dihilangkan, iya karena kalau kita sudah menghapus pasti ada orang yang sudah menyimpan tangkapan layar atau screenshotnya sudah ada gitu kan. Nah, jadi dampaknya tuh memang berpengaruh banget kalau di zaman sekarang yang serba canggih ini gitu. Karena ya reputasi beasiswa tuh bakal jadi buruk gitu kan, karena gara-gara satu jenis beasiswa ini jadi semuanya kena gitu kan, jadi semua orang takut gitu. Kayak kayak apa ya, memang harusnya memang benar-benar diberikan kepada orang yang membutuhkan, tapi ternyata orang yang membutuhkan juga kayak mikir 2 kali nggak sih, kayak nanti eh, diterima nggak ya, nanti bakal apa ya, bakal diterima oleh orang-orang yang kaya aja atau orang-orang yang oknum-oknum seperti yang kita tahu gitu kan di media sosial gitu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran ganda lah yang ketika kita mau mendaftar apa ya, beasiswa ya gitu. Jadi dampaknya ini memang negatif ada gitu, tapi lebih besar negatifnya enggak sih? Iya, betul. Cuma positifnya juga ada Ya ya. positifnya juga ada. Tapi karena ya Terlalu oknum-oknum banyak. tadi Iya. jadi membuat beasiswa ini citranya jadi buruk Iya. Ya, gitu buruk di mata semua orang. orang. Apalagi ya orang-orang yang apa, baru mau masuk kuliah kan, biasanya mahasiswa baru tuh kan ada nih muncul kayak semacam pendaftaran beasiswa tuh kan Iya, banyak tuh. tuh seriuran. Iya. Apalagi di TikTok ya. Iya, Baru muncul-muncul di TikTok atau di informasi. web Ya. universitas masing-masing itu biasanya ada. Ya cuman ya balik lagi, gara-gara kejadian ini bisa jadi nih nggak ada orang yang mau Iya, daftar. karena mungkin merasa malu ya karena Heeh. citranya tuh udah buruk gitu. Ya sudah buruk di mata semua orang. Nah itu tadi soal yang apa ya, yang baru mendaftar kan. Nah ada nih yang sudah mendaftar, sudah menerima, tapi ternyata dianggap buruk sama buruknya gitu kan, kasihan gitu ya. Padahal dia emang benar-benar Iya, membutuhkan Iya, beasiswa betul. ini. Tapi Jadi gara-gara oknum tadi iya, ya, banyak nih kemarin juga muncul satu postingan yang apa ya, dia tuh cerita gitu kan, cerita ke temannya, jadi temannya membagikan ke media sosial bahwa nih dia itu apa ya, disindir terus kalau KIPK nih hedon atau mewah-mewah gitu kan, jadi dia takut gitu loh untuk membeli barang-barang penting seperti laptop, HP, kan penting kan kayak itu. penting ya. Padahal kan memang uang KIPT itu kan untuk keperluan kita kuliah. Iya betul. Ya tadi oknum-oknum Gara-gara tersebut oknum ya tersebut bikin jadi kita citranya dipandang. di Iya. ini jadi rendah gitu. Jadi orang temannya ini ya tadi ya, temannya tadi bercerita kalau dia tuh harusnya bisa membeli baju bagus kan, Jadi untuk bertahan gitu lah. ya dia tertahan. Padahal sebenarnya baju bagus ini kan rapi dipandang, cuma gara-gara ya tadi disindir terus kayak Iya. dihina. Ini pengguna KIPK nih, pengguna beasiswa ini pasti hidupnya mewah kan gitu. Nah pasti jadi dia tuh jadi semacamnya Ya merasa sudah tertekan. iya, ya, jadi sebenarnya. dia pakai pakaian tuh yang sederhana, yang benar-benar dia anggap tuh kayak seperti gembel gitu. Dia cerita Seakan-akan seperti tuh kayak penerima KIPK ini harus berpakaian Ya, yang iya, ya tidak mampu, iya. yang benar-benar Padahal kan tidak apa-apa. iya betul. Karena uang itu kan memang untuk keperluan kita, keperluan kuliah. bukan dia yang membuat Iya. Kasihan juga kan lihat Iya. laptop terus apa ya, iPad atau HP kan memang benar-benar barang-barang yang dibutuhkan. betul. Nah, tadi kita udah jeda sebentar Iya. ya. Iya. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Apa ada pertanyaan lagi, Kak? Iya ada. Nah, bagaimana menurut kakak peran pemerintah agar mengatasi masalah tersebut yang sudah kita bahas tadi? Iya. Pemerintah ya, dari pemerintah kan memang duitnya memang dari pemerintah ya, jadi Iya. harus saling apa ya, ada ya komunikasi yang tepat, yang bagus gitu kan. Karena bisa jadi dari pihak pemerintah dan pihak beasiswa ini ada miskomunikasi, jadi Iya. ada kesenjangan lah ya antara kedua itu kan, bisa jadi gitu kan. Ya harus dari pemerintah minta, bisa jadi
persyaratan yang ketat, tapi dari pihak beasiswa malah tidak terlalu seketat yang diminta pemerintah Iya. tersebut. Miskom ya. Ya miskom, jadi pemerintah tuh harus benar-benar bisa lah mengkomunikasikan lagi gitu, Iya. apalagi ya perbanyak sosialisasi juga gitu kan, Iya betul. tidak hanya sesama pihak beasiswa tapi juga sesama apa sama pemerintah juga. pemerintah, terus juga kepada mahasiswanya yang mau mendaftar harus diperketat juga di sosialisasi itu gitu, harus dipantau lah pihak beasiswanya itu ya, karena takutnya kan pihak beasiswa ini kan apa ya membuat atau mengadakan sosialisasi tanpa dipantau, itu kan bahaya Iya. juga. Tapi nih Kak, kan ada biasanya orang dapat KIPK itu katanya untung-untungan karena makanya ada orang kaya yang dapat KIPK itu karena surat menyuratnya atau apa itu Persyaratannya namanya ya. persyaratannya itu lebih lengkap. Sedangkan orang yang mohon maaf yang kurang mampu itu biasanya itu kurang lengkap, misalnya tidak ada KTP orang tua atau apa seperti itu. Itu sering kali terjadi ya, Iya. tidak hanya beasiswa tapi juga ya Ya, apa persyaratan-persyaratan hal lain gitu kan semuanya ya, iya. pasti sering sering terjadi gitu ya, ekonomi ekonomi yang berbeda pasti persyaratan juga apa ya, untuk mengikuti persyaratan juga pasti berbeda juga gitu kan, ketidakmampuannya gitu, sering kali kasih ya miris juga sih. Jadi biasanya kan kalau orang mohon maaf orang kurang mampu itu biasanya tidak tidak dapat membuat seperti itu kan perlu uang Iya, juga iya buat betul, itu. perlu Tapi uang. dapat bantuan dari pemerintah ya. Harusnya kayak mungkin bisa di misalnya ada surat yang tidak ada yang kurang lah, atau yang ada yang tidak bisa di apa ya, tidak bisa dibuat gitu kan, itu harusnya pemerintah bisa bantu gitu kan, semacam KTP nih kan, pemerintah harusnya bisa membuatkan KTP gitu kan secepatnya gitu kan, untuk apa keluarga tersebut atau orang tersebut bisa apa ya menerima lah bantuan tersebut gitu kan, apalagi bisa jadi kan orang tersebut sudah menjelaskan nih latar belakangnya dia seperti apa gitu kan, ya memang benar-benar tidak mampu gitu kan, cuman ya karena mungkin bisa jadi apa ya dari pihak sana tuh melihat apa Pintas gitu ya. persyaratan-persyaratan itu aja gitu kan, jadi kayak oh ini persyaratannya Tidak melihat ini sebenarnya mampu atau tidak. ya betul, jadi hanya persyaratan, oh persyaratannya lengkap kita terima, oh ini persyaratan nggak lengkap, oh ini nggak usah diambil kan, bisa jadi seperti itu. ya bisa jadi seperti itu. Harusnya kan harus lebih selektif lagi Iya. ya. Yang itu juga yang dapat bantuan beras itu di kampung saya itu banyak banget orang-orang yang mampu itu dapat bantuan yang seperti beras sampai itu yang sembako bawang. Nah, banyak sekali. Banyak juga yang mencoba menyamar gitu kan, bisa jadi kan ya, yang biasanya tetangga-tetangga itu tahu ini orangnya kaya nih, tapi saat menerima apa sembako tuh kok tiba-tiba pakaiannya kayak ya sederhana. Misalnya hari-hari biasa hedon Iya makanya. betul, ketika ketika menerima bantuan langsung mencoba beradaptasi nyamar gitu, aduh itu sih Manipulasi. ya sering banget seperti itu ya, ya itulah Ya, jangan begitu ya teman-teman. jatuhnya kayak korupsi itu enggak sih Iya, cuman ini ranahnya beda kan. ya, korupsi ke apa Bantuan yang harusnya untuk ini malah orang ini yang dapat. ya, korupsi jalannya kan sih Iya. enggak ya. Oke. Menurut kakak nih, apakah perlu adanya regulasi yang lebih ketat untuk pemberian beasiswa ini? Menurut aku ya perlu sih, karena ya tadi kita sudah Bahas ya. yang membahas tuh kan memang banyak kayak semacam kelonggaran Yang persyaratannya. ya. Jadi kayak ada celah untuk orang yang mampu tersebut Iya, dan ikut. bisa jadi ya kenapa harus ketat, bisa jadi ya ada orang istilah orang dalam gitu ya, Iya, sering kan dengar orang Misalnya, dalam ya nanti kamu saya uruskan. Iya, siapa tahu Karena kan keluarga. ya, tapi kan ada yang seperti itu kan, Banyak. ini harus Banyak sih harus sebenarnya benar-benar gitu. ketat gitu kan, meski saudara atau sepupu nih atau ponakan lah, harusnya kan memang harus anggap aja tidak kenal itu kan, Iya. jadi biar Kan memang harus Adil. adil. iya harus adil gitu, jadi harus ketat lah dari tadi persyaratan, terus mungkin bisa juga kayak semacam eh, survei atau melobi gitu kan, datang ke rumahnya nih alamatnya di mana, iya betul, Alamat dari Dari orang tersebut. calon Iya. beasiswa ini gitu.
siapa tahu kan ketika kita mengunjungi rumah tersebut kan ada ini orang tua lagi sakit gitu kan. Kalau misal bisa dari memberikan ya bantuan tambahan gitu. bisa dari pihak beasiswa ini tidak percaya nih, dan ucapan orang tersebut kan bisa saja Langsung datang, datang ke rumah kan saya beri alamat di biodatanya gitu kan, kan gitu. harusnya emang gitu ya. Iya. Jadi, ketatnya ini juga harus di ini sih, semacam apa ya, penjelasan mengenai persyaratan apa aja, terus bisa jika ada mahasiswa nih bertanya harus beri jawaban yang jelas gitu kan, karena sering gini, kita bertanya anggapannya kita sebagai mahasiswa yang mau mendaftar, Ya, mau daftar beasiswa ya. ya pasti kan kita kebingungan nih apa saja sih yang dibutuhkan, apa saja sih yang harus diperlukan, Pasti kita akan bertanya terus kayak misal tanggal apa gitu, dari PSN harus memberikan jawaban lah yang jelas gitu kan. Sering tuh kita menemui tidak hanya beasiswa tapi cuek. hal-hal yang lain tuh kan sering tuh kayak Iya. tua terus kayak singkat, sering banget. Jangan sampai hal itu terjadi ketika sosialisasi beasiswa ini ada gitu kan. Itu mungkin dari kalian juga mungkin ada nih tanggapannya, kenapa harus bisa lebih ketat juga gitu. Sesuai yang bicara Iya. tadi ya, emang perlu adanya ketat Iya. tersebut, karena kalau semakin longgar persyaratan dan segala macam akan memberi celah untuk Iya, orang-orang yang tidak kasihan perlu yang gitu. memang perlu banget uang itu. Karena ya, Jadi ya memang harus ketat dari persyaratan, jangan cuma dari persyaratan doang dilihat. Iya betul. Karena kan bisa saja orang yang tidak seperti yang tadi saya katakan tadi, tidak punya KTP, itu tidak memiliki apa, karena kan dia memang tidak paham atau tidak memiliki uang untuk mengurus hal tersebut. apalagi jika beasiswanya kan menyangkut pendidikan ya. Iya, betul. biasanya kalau orang tuanya pendidikannya rendah kan mana paham yang mengurus Iya. seperti itu. Jadi pihak pemerintah itu harus pintar-pintar dalam memilih orang yang memang perlu untuk mendapatkan bantuan atau beasiswa tersebut. Bisa jadi kitanya sudah berusaha pintar atau sudah berusaha bijak nih apa ya, memilah-milah kan, Ya. tapi ternyata memang Ada yang colongan gitu ya. kitanya yang apa ya, jadi korban gitu kan. Itu Ternyata ada orang dalamnya ya. Iya, Jadi sering. kita yang sudah berjuang ini kalah Oh, gitu tuh. dengan orang dalam. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin dari kakaknya ada yang ingin ditanyakan tadi ya. Mengenai apa Kak? Mengenai tips ya. Iya, mengenai tips gimana Kak? Tips supaya mahasiswa itu terhindar dari beasiswa yang salah sasaran pedas tadi. bagi mahasiswa ya, Iya. mungkin bisa dilihat dulu beasiswanya ini seperti apa gitu kan. Kan biasanya di Instagram tuh ada penjelasan tahun-tahun sebelumnya seperti apa, mungkin lihat dulu perbedaannya Karena Dari- beasiswa ini dengan beasiswa gitu ya. dari tahun ke tahun tuh seperti Oh, apa iya. sih perbedaannya gitu. Mungkin apakah ada perbedaan persyaratan atau ada persyaratan baru gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menyadari oh bakal ada persyaratan baru nih setiap tahunnya, nah jadi harus menyiapkan diri gitu kan, apa nih persyaratan baru itu Harus update ya. ya harus Iya. update gitu, harus pintar-pintar ya Menggunakan apa yang sosial mencari info-info ya, mungkin dari satu media sosial aja gitu kan. Kan bisa saja tuh lewat apa namanya highlight Instagram tuh kan yang sudah disimpan tuh kan, bisa aja membaca-baca tahun-tahun kemarin seperti apa sih tes-tes atau wawancara beasiswa tersebut, apa saja sih alurnya gitu kan. Jadi harus pintar-pintar lah kita update sendiri gitu, pintar-pintar untuk mencari gitu kan. Yang pertama itu dulu gitu kan, karena kalau kita nggak pintar-pintar mencari kan, atau kita hanya sekedar bertanya ke teman tapi teman juga sama-sama tidak mengerti Iya, lebih Jadi kan- baik mencari info Iya. sendiri. Daripada mengandalkan Iya. teman ya. ya, atau bisa menghubungi narahubungnya kalau bisa Teman ini ada. kadang bisa lupa juga. Iya. Tadi itu, Atau tadi. bisa jadi kan kalau kita tanya ke teman kata ini, kalau Iya. kata ini kan jadi kita ragu gitu Iya, kan. betul. Lebih Ya. baik cari sendiri. Iya, ya cari kan? sendiri atau tanya sendiri ke narahubungnya, Ambigu jadinya ya kalau misalnya Iya. dari teman-teman. kata siapa gitu Iya. kan. Iya. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Iya. Terus kedua, perhatikan tanggal sih, tanggal pendaftarannya, jangan sampai kelewat gitu kan. Yang penting tuh mengikuti technical meetingnya sih, Iya. karena technical meeting ini kan juga penting gitu kan. Jadi
apa semacam briefingnya gitu kan sebelum kita benar-benar mendaftar gitu kan. Terus perhatikan juga batas terakhir pendaftaran seperti apa, Iya. karena jangan sampai kita menyiapkan persyaratan tuh mendekati Iya, biasanya kan ya, kebanyakan begitu tuh. Tiba-tiba sudah tutup pendaftarannya, jadi tidak. padahal sudah menyiapkan semua tapi karena menyiapkan yang mepet Iya. waktu kan saya mendaftar ya Terlambat. terlambat gitu. Aduh. Kan sering tuh ketemu orang-orang seperti itu yang santai aja kan waktunya masih lama, tahu-taunya Pas sudah hendak mendekati. ya Iya. itu sih yang mungkin terakhir ya apa ya, perbanyak relasi aja sih, atau mungkin Berbanyak berdoa. perbanyak mungkin punya kakak tingkat yang apa Pernah ya menjadi sudah dapat atau menerima beasiswa itu gimana sih, kayak tanya-tanya aja gitu kan. tips-tipsnya ya. Atau minta bantuan gitu Iya, kan, Ya, bagaimana cara mengurusnya, ya kan tanya-tanya. siapa tahu kan bisa dibantu pelan-pelan gitu kan, atau bisa diminta apa ya, bisa ada persyaratannya memang, oh aku nggak di ini kan, bisa saya secepatnya dibuat gitu kan Iya. gitu. Nah, kita sudah berada di penghujung acara nih, Kak. Jadi saya mau berterima kasih banyak untuk kawan yang sudah berhadir hari ini. Ya, Yang terima sudah kasih. menyempatkan Iya. waktunya ya untuk berbincang-bincang mengenai beasiswa ini. Terima kasih banyak ya, Kak. Jadi dari pembicaraan kita Iya. tadi bahwa penting sekali untuk berhati-hati dan teliti dalam memilah beasiswa yang kita Betul. dan pastikan kalian-kalian yang ingin mendaftar beasiswa semua persyaratan dan kriterianya sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi Nah, topik baru kita hari ini kan mengenai beasiswa yang salah sasaran ya Pak. Host lo itu lo. Menurut kakak tadi gini beasiswa yang salah sasaran itu atau bagaimana? gini ini kan ulangan kan lah, atau gini tadi kan kami berdua sudah bincang-bincang nih Kak mengenai beasiswa yang Salah tidak sasaran. salah yang lagi viral nih Kak. Iya, Nah kan kita belum nyampe di sasaran. maksudnya biar kalian adalah tadi kan sudah ada Iki kalian yang itu. Apa aja tuh tadi? apa Nah. kami tadi sudah bincang-bincang nih Kak Iya. mengenai Nah, kamu langsung sama. Iya, pertanyaannya apa? jadi Nah, nah menurut kakak bagaimana tanggapan? melihat kasus-kasus sekarang Bagaimana sih tanggapan kakak? ya, atau bagaimana apa sih maksud dari beasiswa salah sasaran itu Kenapa gitu. bisa beasiswa yang seharusnya Ya bisa. oleh orang Nah, habis ini itu Inya menjawab lah, hanya aku pulang lah, apa sih faktor-faktor. Oke. Apa tadi? Apa tadi? Kenalan lagi gitu. Saya itu sudah langsung aja. Nah, kan tadi kami sudah membahas. Nah, tadi kan kami sudah berbincang-bincang nih sama siapa namanya kan? Mbak Leni. Kakak Leni. Kakak Leni. Kenapa tiba-tiba goyang? Apa? Nah, kami kan tadi sedang membahas mengenai beasiswa yang salah sasaran nih. Jadi, Bagus tadi. dari tadi awal tadi ada yang merekam nggak ya? Apa? Yang awal tadi. Yang awal mana? Ulangi dari perkenalan lagi. Iya kan? Tuh katanya dulu. Bagus deh perkenalan tadi langsung aja kan Bapak. Ada perkenalan tadi ada yang bedanya kurang pas berikan. Ya kan? Bisa. Sobat bincang. Apa sih yang udah jelas? Halo sobat Astagfirullah. sobat bincang santai. Kembali lagi bersama kami di sobat bincang santai. Hari ini kita akan membahas topik yang Oh, hangat diperbincangkan. kalau tahu bisa nih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Sobisa Sobat Bincang Santai. Hari ini kita akan Membahas membahas topik yang Yang hangat hangat diperbincangkan, diperbincangkan. yaitu beasiswa yang salah sasaran. beasiswa tuh yang salah sasaran di jargon. terus lagi nanti soal konten anaknya nanti. Beasiswa merupakan bantuan finansial yang diberikan Orang kepada baca pelajar berprestasi mahasiswa. atau kurang mampu. Iya, mahasiswa. Atau yang lagi ramai diperbincangkan itu beasiswa KIP. KIPK. Oh iya, aku baru nyebut KIP. KIPK. KIPK.
Halo teman-teman, kembali lagi. Kenapa tertawa Mujin? Aku sudah serius. Ayo jatuh dekat kau. Ayo. Serius. Ini akan ada bahasa lagi kah? Biar aja ini juga kan Ya kali. Udah kan? masuk akan ke behind the scene gitu. Nggak lanjut serius. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di So Bisa, Sobat Bincang Santai. Nah, hari ini kamu harusnya hari ini tuh tapi kamu kan ada pandir. Makanya dari camp sampai sini kan tadi. Jadi aku sampai sini jarku. Hari ini kita akan Habis membahas ini, kan? topik yang hangat diperbincangkan. Habis lagi kamu gawil aku yang kamu Kepikiran nah, nggak nah sih? ya. Oh iya. Ya. Nah, Allah, masa Ulang. Ketemu. ya halo tadi udah kan aku bilang. Iya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di So Bisa, Sobat Bincang santai. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan nih, yaitu beasiswa yang salah sasaran. Iya. Kamu ada kepikiran? Wah, kamu tahu, udah tadi temenan itu tawa. Wah, itu tahu benar kuna. Pasti nggak bisa di. Aduh, Kayak